Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani Anda dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, makin hidup bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan juga subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Iran kena batunya. Selat Hormuz jadi senjata makan tuan. Bayangkan sebuah negara berkata, kalau kami jatuh, dunia harus ikut jatuh. Itulah sesumbar atau ancaman Iran ketika menghadapi serangan dari Amerika dan Israel. Selat Hormuz, jalur sempit tapi mengalirkan 20% minyak dunia. Siapa yang pegang itu, pegang ekonomi global. Logikanya sederhana. Kalau Selat Hormuz ditutup, maka harga minyak dunia akan naik. Akibatnya, dunia akan panik. Namun ada satu kesalahan fatal yang dilupakan oleh Iran, bahwa Iran juga bergantung pada jalur yang sama. Iran lupa bahwa mereka sangat bergantung kepada kelancaran Selat Hormuz. Dan disinilah prinsip rohani mulai bekerja. Apa yang kamu pakai untuk menguasai orang lain bisa jadi alat yang Tuhan pakai untuk menghancurkanmu. Sejak Amerika ikutan memblokade Selat Hormuz, maka Iran kena batunya. Kapal-kapal Iran tidak bisa keluar menjual minyaknya ke negara lain. Dan itu artinya tidak ada income masuk bagi rezim Iran. Kapal-kapal luar juga tidak bisa masuk ke Iran untuk membawa bahan-bahan makanan, pesanan karena Iran bergantung kepada ekspor makanan dari negara luar. Nah, sebelum saya lanjutkan pemaparan saya mau disclaimer lebih dulu bahwa tujuan podcast ini jelas bukan berarti bahwa kita suka dengan adanya perang. Kita tentunya berharap perang segera berakhir. Namun ketika ada ancaman yang ditujukan kepada negara Timur Tengah termasuk Israel oleh Iran, maka kita tentu ingin agar proksi-proksi teroris Iran itu bisa berhenti agar Timur Tengah menjadi damai dan tenang. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa dapatkan? Ingat bahwa Tuhan bisa bicara melalui banyak cara kepada kita. Tuhan bisa bicara melalui Alkitab. Tuhan bisa bicara melalui renungan firman. Tuhan bisa bicara melalui suara Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan bisa juga bicara melalui pengalaman orang lain dan juga peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Dan masih banyak cara lain Tuhan bicara buat kita. Jadi dari peristiwa Iran kena batunya, mari kita coba melihat, merefleksi diri. Apa sih pelajaran berharga yang aku dapatkan dari peristiwa ini? Karena hanya orang yang cerdas, hanya orang yang bijak saja
yang akan bisa menarik pelajaran dari apapun yang dia lihat. Ayo yang setuju coba ketik katakan, saya mau belajar, ya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Alkitab berkata dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Poin yang pertama, kesombongan adalah awal kejatuhan. Rezim Iran merasa mereka punya posisi strategis. Mereka merasa bisa mengendalikan dunia. Mereka merasa bahwa mereka bisa menekan, mengintimidasi, menteror bangsa lain. Tetapi Alkitab sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu bahwa kesombongan bukanlah tanda kekuatan, tapi kesombongan adalah awal kehancuran yang segera akan terjadi. Lihat bagaimana di Alkitab Raja Mesir bernama Firaun. Dia merasa hebat, dia merasa punya kuasa. Lalu dia mencoba menahan bangsa Israel dari perbudakan, sampai akhirnya dengan 10 tulah dari Tuhan, Firaun mengizinkan Israel keluar ke tanah perjanjian. Namun akhirnya Firaun berubah pikiran. Dia menyuruh tentaranya dan dia ikut mengejar rombongan bangsa Israel. Tetapi akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel melalui Musa. Akhirnya Laut Merah terbelah jadi dua, dan orang Israel bisa menyeberang. Dan saat orang Mesir, tentara Mesir dan Firaun mau mengejar, Alkitab berkata Tuhan mengirimkan kabut, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat ke depan, sehingga langkah-langkah kaki daripada kuda dan juga daripada roda kereta mereka menjadi terkilir dan berat. Dan waktu mereka ada di tengah Laut Merah, Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu, dan Laut Merah kembali menyatu, dan Firaun beserta tentaranya mati tenggelam. Mengapa? Karena akibat Firaun menyombongkan diri, bahkan melawan Allah yang menyertai bangsa Israel. Nebukadnezar juga Raja Babel. Tercatat di Alkitab bahwa dia satu kali di tengah kejayaannya, dia merasa bahwa karena Nebukadnezarlah maka Babel jaya dan besar, sehingga dia mendongak ke atas dan berkata bahwa ini semua karena aku hebat. Maka Tuhan langsung membuat Nebukadnezar, ya, otaknya miring seperempat. Langsung dia gila, jadi seperti binatang, tinggal di padang, makan rumput selama 7 tahun. Untungnya akhirnya Nebukadnezar kembali lihat ke atas ke langit dan mengakui kebesaran Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dan membuat Nebukadnezar kembali bisa memerintah atas Babel. Kekasih Tuhan, kesombongan bukanlah kekuatan. Kesombongan justru adalah sebuah awal kehancuran. Ibarat seperti seorang yang berdiri di atas danau ketika di musim salju, ketika akhirnya permukaan danau itu menjadi es, beku, dan dia berdiri di sana dan berkata, aku yang pegang kendali. Tapi dia lupa bahwa es permukaan danau itu tipis dan tiba-tiba hancur, sehingga dia, apa yang dia injak, yang dia pikir kuat, justru hancur runtuh dan menenggelamkan dia mati di dalam dasar danau itu. Kesombongan membuatmu merasa tinggi, padahal sebenarnya kamu sedang berdiri di tepi jurang. Apa refleksinya bagi kita? Buang kesombongan dalam diri kita. Sehebat apapun kita hari ini, sekuat apapun kita hari ini, sekaya apapun kita hari ini,
seberapa besar pun kuasa yang kita miliki hari ini, bisa hancur jika kita sombong. Sebaliknya, kerendahan hati akan menyelamatkan kita dari kehancuran. Dan ayo jangan terus kita ulangi orang-orang yang di depan kita yang sudah hancur karena kesombongan, kecongkakan. Tapi ayo kita merendah di hadapan Tuhan dan merendah di hadapan sesama. Sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Yang setuju, ayo coba katakan, ampuni kesombonganku Tuhan. Ayo kita bertobat, kita mau merendahkan diri. Dan bagaimana kita bisa dari sombong berubah jadi rendah hati? Datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus yang berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Mari datang kepadaku, kata Yesus. Kalau engkau selama ini capek karena kesombongan, kecongkakan, jaga harga diri, kita betul-betul mau dipuji, dilihat hebat. Ayo kalau engkau sudah lelah di jiwamu, buka hati bagi Yesus. Undang Yesus masuk dan izinkan Tuhan menjadi Tuhan yang memerintah hidupmu. Dan izinkan kesombonganmu dihancurkan oleh Yesus Sang Raja, kasih dan rendah hati, sehingga kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Kalau ada saudara yang sedang terpuruk dan kau merasa rendah diri, minder, ingat Tuhan mau kita rendah hati, bukan minder. Karena minder adalah bentuk kesombongan, karena kita takut dihina, takut tertolak, takut direndahkan. Tapi Tuhan mau agar kita rendah hati. Yang mau rendah hati, coba katakan, kerendahan hati membawa peninggian. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Iran kena batunya? Alkitab berkata dalam Mazmur 7 ayat 16, ia yang membuat lubang, digalinya dalam-dalam, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Ia membuat lubang, digalinya dalam-dalam, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Dari ayat ini kita belajar, pelajaran yang kedua, rencana jahat selalu kembali seperti bumerang. Rencana jahat selalu kembali seperti bumerang. Strateginya, Iran mau menyulitkan ekonomi dunia, Iran mau menteror, menakut-nakuti, menekan negara lain. Tapi realitanya, ketika jalur Hormuz ditutup, ekspor sendiri berhenti, import makanan juga berhenti. Artinya, senjata itu seperti bumerang berbalik arah. Lihat bagaimana kalau seseorang merencanakan rencana jahat, licik, kejam kepada orang lain, maka suatu kali, seperti yang Alkitab katakan, lubang yang dia buat untuk orang lain, justru akan menjatuhkan dan menghancurkan, menenggelamkan orang itu sendiri. Ketika kita bicara Iran, kita ingat di zaman Alkitab, itu bicara tentang Persia. Dan di dalam kitab Ester, ketika bangsa Israel mengalami tawanan, dan dari Babel kemudian ke Persia, ingat tentang Ratu Ester dan pamannya Mordekai. Ada seorang pejabat Persia, pejabat Iran sekarang ini, yang begitu sombong dan begitu penuh dendam kebencian, merencanakan jahat, merencanakan ingin menghancurkan seluruh bangsa Israel, orang Yahudi. Itulah Haman. Kalau Anda baca dalam kitab Ester, Haman akhirnya merencanakan semua penghancuran bangsa Yahudi. Haman akhirnya juga menggantung tiang gantungan untuk menggantungkan Mordekai, paman Ester, yang sangat dia benci, gara-gara tidak mau hormat dan gara-gara dia orang Yahudi. Saudara, ternyata Alkitab mencatat Tuhan membalikkan, justru Haman sendiri
yang mati di tiang gantungan yang dia buat untuk Mordekai. Ibarat lubang yang dia buat untuk Mordekai, Haman jatuh sendiri. Tiang gantungan itu akhirnya menyulakan, menggantung Haman yang merencanakan yang jahat. Iran merencanakan mau membumi hanguskan, mau melenyapkan Israel dari peta dunia. Dan lihat sekarang justru seperti bumerang, senjata makan tuan, akhirnya justru menimpa Iran kembali. Tentunya kita mengasihi Iran. Kita berdoa supaya Iran bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Ingat juga Alkitab mencatat Daniel. Gara-gara dia diiri oleh pejabat-pejabat yang lain di Babel. Lalu Daniel dimasukkan, dijebloskan ke dalam gua singa. Tanpa ada kesalahan, kecuali hanya karena dia setia berdoa kepada Yahweh. Tetapi yang ajaib, rencana jahat daripada para pejabat, para pembenci Daniel, memang berhasil menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Namun Tuhan mengatupkan, membungkam semua mulut singa-singa yang kelaparan, sehingga Daniel selamat sampai keesokan harinya. Dan akhirnya ketika Raja Darius membebaskan Daniel, justru akhirnya para orang-orang jahat itu, para pembenci Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang sama. Singa-singa yang sama yang dijinakkan Tuhan terhadap Daniel. Hari itu belum sampai ke dasar gua, sudah menghancurkan, mencapik-capik, membunuh semua para pembenci Daniel. Saudara, stop untuk merencanakan yang jahat, merugikan, menghancurkan orang lain. Apalagi hamba Tuhan, atau orang Kristen, atau gereja lain, yuk kita belajar. Karena Alkitab mengatakan bahwa lubang yang kita buat untuk orang lain suatu kali justru membuat kita sendiri jatuh. Ibarat bumerang. Yuk bertobat. Orang lain boleh jahat, tapi jangan ikutan balas dengan jahat. Dan percayalah pembelaan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Gusti ora sare. Ayo coba katakan, saya berhenti berniat jahat. Ya. Dan percayalah kalau ada orang jahat dengan kita, Tuhan bisa membela kita dengan banyak cara. Seperti orang yang melempar bumerang dengan marah. Tapi ia lupa cara menangkapnya. Akhirnya bumerang itu berbalik kena wajahnya sendiri. Itulah yang akan terjadi kepada mereka yang merencanakan jahat. Ingat, kejahatan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berputar-putar, menunggu waktu untuk kembali kepada pembuatnya. Ayo stop, jangan sampai kita seperti lempar bumerang, mengutuki, merugikan, merencanakan yang jahat. Tapi yuk kita bertobat, kita mau tetap berbuat baik, bukan hanya kepada mereka yang baik, tetapi juga kepada para musuh kita. Yang setuju, ayo coba katakan, saya mau hidup dalam kasih. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan, kecerdasan tanpa hati adalah kehancuran terencana. Kecerdasan tanpa hati adalah kehancuran terencana. Saudara, strategi geopolitik, Iran bisa cerdas, militer bisa kuat, ekonomi bisa terukur. Tapi kalau motivasinya ego, motivasinya adalah dominasi, kepentingan sendiri, maka itu bukan kebijaksanaan. Itu adalah kehancuran yang tertunda. Kita boleh cerdas, cerdik, tapi Yesus mengingatkan, jangan lupa tulus seperti merpati. Kalau orang cerdas, cerdik tanpa hati nurani, tanpa kasih, wow, itu akan sangat berbahaya. Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati,
dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan. Banyak orang hidup dalam kekacauan, stres, frustrasi, ekonominya hancur, keluarganya hancur. Kenapa? Karena cerdas tanpa kasih, tanpa hati, itu adalah kehancuran yang tertunda. Kita boleh cerdas dan harus cerdas. Kita nggak boleh bodoh di tengah-tengah zaman sekarang. Tapi bedakan cerdas dengan licik. Tuhan minta kita cerdik, bukan licik. Ayo coba katakan, saya harus cerdik, bukan licik. Ya. Dan saudaraku, Tuhan juga mau kita tulus. Ya, tapi bukan naif. Bukan terlalu percaya dengan segala hal, terlalu on. Kita harus tulus, tapi jangan dimanfaatkan, jangan dikerjain orang lain. Ibarat seorang jenius membangun sistem yang sempurna di rumahnya supaya orang jahat, maling tidak bisa masuk. Tapi dia lupa satu hal, sistem itu juga bisa mengurung dirinya sendiri dan tidak bisa keluar. Saudara, hari ini yuk kita belajar. Cerdik, jangan licik. Cerdik harus tulus juga. Punya hati, punya kasih. Yang setuju coba katakan, saya mau punya kasih. Pelajaran yang keempat, egoisme menghancurkan rakyat sendiri. Iran demi mencapai tujuan ideologinya, mereka mengabaikan, bahkan menghancurkan rakyat Iran sendiri. Keputusan besar sering dibuat atas nama ideologi, atas nama agama, atas nama kekuasaan, atas nama harga diri nasional, tapi yang menanggung akibatnya adalah rakyat kecil, keluarga, anak-anak. Yeskiel 34 ayat yang kedua berkata, celakalah gembala-gembala yang menggembalakan dirinya sendiri. Celakalah para pemimpin yang menggembalakan, yang egois, dan itu akan parah, berat resikonya di hadapan Tuhan. Seperti seorang kapten kapal ingin membuktikan dirinya hebat, lalu ia sengaja membawa kapal itu ke badai. Mungkin ia selamat, tapi penumpangnya mengalami kehancuran. Pemimpin yang egois tidak pernah benar-benar menang. Dia hanya mempercepat penderitaan orang yang dipimpinnya. Yuk hari ini kita jangan cuman sibuk memikirkan diri sendiri, tapi kepentingan banyak orang. Yuk coba katakan, saya mau hidup bijaksana. Pelajaran yang kelima, dari Iran kena batunya, Tuhan mengizinkan kejatuhan sebagai bentuk penghakiman agar bertobat. Tuhan izinkan kejatuhan sebagai bentuk penghakiman agar bertobat. Terkadang Tuhan tidak langsung menghukum. Terkadang Tuhan tidak langsung menghajar orang yang jahat. Makanya jangan Anda berkata, loh kok enak orang jahat, tapi kok hidupnya makmur, kok aman-aman saja. TTM, tunggu tanggal mainnya. Memang terkadang Tuhan tidak langsung menghukum. Dia hanya memberi kesempatan untuk sistem itu bekerja, untuk hukum itu bekerja, dan juga memberi kesempatan untuk orang itu bertobat, kalau mau bertobat. Tetapi sistem itu sendiri yang akan terus bekerja, hukum itu sendiri yang akan terus bekerja, dan menghancurkan pelakunya. Ingat, Roma 1 ayat 24 berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka, itu orang-orang fasik, orang-orang jahat, kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Jadi bukan Tuhan yang aktif menghancurkan, tetapi Tuhan membiarkan manusia menuai konsekuensi dari apa yang dia tabur sendiri. Makanya kalau ada orang hidup tidak benar, suami selingkuh,
tapi merasa aman, pendeta selingkuh, orang Kristen selingkuh, tapi merasa oke-oke aja, tetap pelayanan, tetap diberkati, TTM, tunggu tanggal main. Karena satu kali apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian juga kalau ada orang yang terus hidup jahat, sistem itu, hukum itu akan terus bekerja. Karena Tuhan akan menyerahkan mereka. Jadi bukan Tuhan yang aktif menghancurkan, tetapi manusia akan menuai konsekuensi dari apa yang dia tabur. Penghakiman Tuhan seringkali bukan petir dari langit, namun seperti konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Yang keenam, yang terakhir, saat manusia coba bermain jadi Tuhan, dia dalam bahaya besar. Iran mencoba mengontrol dunia. Iran mengancam dunia. Iran mencoba mau menentukan nasib bangsa lain. Itu semua posisi siapa? Posisi Tuhan. Dan ketika manusia mengambil posisi itu, maka Tuhan mengingatkan, kamu bukan aku. Kamu bukan Tuhan. Yesaya 2 ayat yang ke-11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan. Hari ini bukan tentang Iran saja. Ini bukan tentang Amerika, bukan tentang Israel, bukan tentang bangsa-bangsa, tapi ini tentang kita. Karena prinsip ini juga berlaku untuk semua, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam hidup pribadi. Apa yang kita bangun dengan kesombongan akan runtuh oleh beratnya sendiri. Apa yang kita rancang untuk menjatuhkan orang lain bisa jadi merupakan jalan kejatuhanmu sendiri. Tuhan tidak perlu menghancurkanmu. Dia hanya perlu membiarkan kesombongan itu bekerja. Dan ayo hari ini kita sadar, kita bertobat, berhenti dari kesombongan, dan kita tidak lagi mau merencanakan yang jahat kepada siapapun. Ingat, senjata paling berbahaya bukan yang kamu arahkan ke orang lain, tapi yang kamu ciptakan dari hatimu sendiri. Jika hidupmu dibangun untuk mengontrol, memanipulasi orang lain, menyulitkan, bersiaplah, hidupmu akan kehilangan kendali. Hari ini siapa yang mau, Tuhan, aku tidak mau menjadi orang yang kena batunya sendiri. Aku tidak mau jadi orang yang menuai yang buruk seperti bumerang yang aku lempar sendiri. Yang mau, ayo angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari pelajaran ini. Kami mau bertobat, ampuni kalau kami sombong, kalau kami merencanakan yang jahat kepada orang lain, kalau kami mempermainkan Tuhan. Hari ini kami mau bertobat, kami undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dan menjamah hidup kami, mengubah dan memulihkan hidup kami. Ampuni kami, dan kalau ada di antara kami yang belum terima Yesus, hari ini juga kami terima Yesus. Karena hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau ada kami yang sudah lama mundur dari Tuhan, sudah lama meninggalkan gereja, kami mau kembali kepada Tuhan. Dan kami mau cinta Engkau Tuhan. Berkati untuk setiap sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan apapun Tuhan tolong. Kami juga memberkati untuk Iran, supaya resim Iran ini Tuhan segera bertobat, dan rakyat Iran kembali dipulihkan. Kami juga berdoa buat Israel, memberkati Timur Tengah, memberkati Palestina, memberkati semua bangsa-bangsa. Sebab kami tidak pernah dipanggil untuk mengutuki siapapun, tapi kami dipanggil untuk memberkati semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, amin, amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, komen yang baik, pencet like-nya sekarang juga, dan subscribe,
YouTube channel Bethany Miracle Center supaya Anda mendapat notifikasi ketika ada tayangan baru dari kami. Dan katakan sekali lagi, katakan bahwa aku mau hidup bijaksana. Coba ketik, aku mau hidup bijaksana. Dan program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Dan juga hari lainnya jam 7.30 malam dari YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir menjadi berkat buat saudara. Dan di hari Minggu akan ada 2 kali ibadah secara live streaming ya, dari ibadah onset Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Ikuti supaya Anda makin terus bertumbuh dewasa di dalam iman kita. Saya percaya hari ini, apapun musim hidup kita, jangan takut. Yang penting rendah hati, yang penting taat sama Tuhan, cerdik tapi tetap tulus, dan tetap andalkan Tuhan. Pasti Tuhan bela setiap kita. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap Anda semua. Sampai berjumpa kembali. Sarangi.